Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana mengkoneksikan N8N dengan Gmail kita. Jadi nanti N8N workflow ini akan otomatis ngambil apapun atau email yang baru masuk ke inbox di Gmail kita, kemudian untuk diambil isinya, kemudian kita bisa proses seperti apa yang kita mau. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita create workflow, kemudian kita add note. Nah ini tinggal ketik Gmail sebenarnya. Nah Gmail, nah kita ambil triggers ini ya. Jadi kalau ada pesan baru yang diterima, atau dia akan ngecek setiap menit apakah ada pesan baru yang diterima, nah, atau dia bisa ngambil inbox terakhir yang pesan terakhir yang ada di inbox untuk dimasukkan ke workflow ini. Nah, untuk bisa melakukannya kita perlu kredensial. Makanya di sini kita create new credential. Nah, bagaimana untuk kita bisa koneksikan kredensial ini untuk mengambil inbox yang ada di sini? Kita perlu masuk ke Google Console ya. Jadi kita masuk ke console.cloud.google.com. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa login pakai email dan password teman-teman. Di sini saya pakai ini email saya ssamania32@gmail.com. Kemudian kita perlu create project. Di sini new project. Misalkan ini kita ganti ke N8N Indonesia. Ini bisa apa aja ya teman-teman, terserah. Terus kita create. Si Google Console sedang create project. Nah ini dia sudah ter-create. Kemudian kita select projectnya. Nah di sini. Nah kemudian di sini kita perlu masuk ke Gmail. Nah ini ada Gmail API, kita klik. Nah ini kita enable. Nah ini sudah enable. Kemudian kalau dilihat di sini tadi, kita butuh client ID dan client secret pakai ini ya, OAuth 2 untuk koneksi ke Google Console-nya. Nah, di sini kita perlu create namanya. Yang pertama adalah OAuth consent screen. Nah, ini kita start. Kemudian kita ketik app name-nya misalkan N8N, support emailnya ini ya. Kemudian next, kita pilih eksternal, next. Nah ini di sini bisa apa aja, misalkan saya pakai .com, next, nah, I agree, kemudian kita create. Nah, oke. Dia akan create OAuth consent-nya. Nah, kemudian kita balik lagi, kita perlu ke kredensial. Nah, di sini teman-teman kita klik create credential, kemudian kita pilih OAuth client ID sesuai yang di sini ya. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita create di sini misalkan lagi N8N. Pilih web application, kemudian N8N. Nah, kita perlu nambahkan authorize redirect URL. Jadi kita ini add URL, di mana URL-nya dia akan redirect ke sini nanti. Nah, ini kita copy. Masukkan, kita create. Nah, di sini kemudian muncul client ID dan client secret. Kita copy. Client ID masukkan ke client ID. Kemudian client secret kita masukkan ke client secret. Oke, kita save. Nah, kemudian kita perlu untuk signing. Sini, signing ke akun yang kita sesuaikan tadi.
Scan ini. Nah, ini kalau ada gini teman-teman, ini ada akses block, chicken killer has not completed the Google verification process. Ini ya, ada akses denied. Ini karena kita belum create di sini audience. Jadi kita ke out screen. Ini beberapa kali saya temukan ya. Saya lihat di video YouTube juga banyak yang ketemu problem seperti ini. Cara saya cari juga di forum-forum banyak ketemu di yang problem seperti ini. Termasuk saya pun awalnya juga ketemu problem seperti ini dan cukup lama juga saya explore untuk bisa ketemu solusinya. Nah ternyata solusinya mudah teman-teman. Kita perlu nambahkan di sini ya. Tadi kita masuk ke consent screen, kemudian kita tambahkan audience. Nah, kita perlu tambahkan ini nih, user mana yang di-authorize untuk bisa masuk atau pakai API yang kita enable tadi. Jadi kita perlu add user. Nah, usernya adalah email yang mau kita pakai untuk di sini tadi. Ya, sign in. Nah, kita pakai kan ini nih, SSA Mania 32. Jadi kita ketik SSA Mania 32@gmail.com. Ya, save. Ya, nah sekarang kita perlu kita dapatkan ini SSA Mania 32@gmail.com ini seharusnya bisa mengakses. Kita coba ulang ya. Signing with Google. Kemudian kita pilih lagi. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita sudah punya akses ya untuk ke Gmail API-nya pakai user ini. Nah, kemudian ini hasn't verified karena app-nya ya memang app-nya belum di-signing oleh Google ya, tapi kita masih bisa pakai. Ini tinggal continue. Nah, kita akan milih kita bisa ngapain aja dari Gmail kita. Kita bisa baca, buat, send gitu, atau delete bahkan. Ini semua ya. Nah, kita pilih aja select all, kemudian kita continue. Oke, ini connection successful. Berarti kita berhasil mengkoneksikan N8 ini ke Gmail kita yang ini. Ya. Nah, kita tutup. Nah, untuk tesnya kita bisa, ini emailnya masih kosong, coba kita kirim email ya. Ini resipiennya mail.com subject selamat. Oke. Nah, ini pesannya saya buat memang untuk nanti kita bisa kembangkan ya. Nanti setelah kita berhasil, kita akan kembangkan koneksi ke Gmail ini untuk deteksi apakah di emailnya ada phishing apa enggak. Seperti video yang sebelumnya kita bisa detect email phishing di Telegram. Nah ini nih ya, link ini yang kemarin didetek sebagai phishing. Kita send. Ya, kalau dilihat di sendnya terkirim. Nah, harusnya ini muncul. Ya. Belum. Nah, ini muncul. Ini belum dibuka, kita bisa ambil di sini ya, misalnya secure workflow. Nah, ini kalau begini berarti dia sudah bisa berhasil ngambil. Kalau kita lihat, nih, ya, emailnya sudah berhasil diambil. Untuk konfirmasi cara mengambil hadiah, silahkan klik link berikut. rejakonsultasi.com, dikirim dari ini, Roy in the second Roy, dengan judul selamat ke email ini, ssa32@gmail.com. Nah, kalau dilihat sesuai ini ya. Nah, isinya gini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kita bisa koneksikan N8N ke Gmail kita. Nah, kemudian kita akan buat eksperimen atau bukan eksperimen, kita akan kembangkan workflow kita kemarin yang
ini yang virus total. Ya, ini kalau dilihat ini kan kemarin kita buat workflow setiap pesan Telegram yang masuk itu akan dicek apakah dia ada phishing-nya atau tidak. Nah, kita akan kembangkan kalau ini kan Telegram, sekarang kita akan buat workflow untuk ngecek apakah di email kita ada phishing apa enggak. Nah, ini saya bisa di sini duplicate aja yang ini. Terus total cek email misalkan. Oke, kita duplicate. Dia akan create workflow baru yang merupakan copy dari workflow yang kita pilih tadi. Nah, ini yang tadi dengan Telegram ya. Nah, untuk itu kita perlu rubah Telegramnya. Kita delete aja ini. Dirubah node-nya menjadi Gmail. On message receive. Nah, pakai kredensial yang tadi kita gunakannya. Ini yang kita pakai misalkan ini ya. SSA 32 ini. Nah, kita pilih di sini. Mana tadi ini. Kemudian kita tes execute step. Nah, ini berhasil, dia ngambil nggak? Nah, ini kan sudah ngambil ya. Oke, kemudian itu kita koneksikan ke node berikutnya. Nah, node berikutnya ini adalah extract URL. Kita perlu ganti. Karena kalau dilihat di sebelumnya itu dia kan message ngambil dari message.txt ya. Sedangkan ini sudah tidak ada nih. Maka kalau kita execute pasti dia error nih. Nah, ini kan error ya. Karena read properties gitu. Kenapa? Karena kita perlu rubah variabel ini teman-teman menjadi ini ya. Kita pakai snippet. Jadi kita rubah ini JSON.snippet. Oke. Terus ini juga kita perlu karena ini sudah tidak ada message-nya. Oh ya, ini kita rubah nih. Konstantannya disebut menjadi snippet. Kemudian ini juga dirubah menjadi snippet. Seperti ini. Teman-teman, kita tes lagi. Nah, ini berhasil ya. Dia ngambil URL dari isi email yang dikirimkan tadi. Nah, kenapa kita perlu ambil ini? Karena nanti kirim ke virus totalnya, kita hanya perlu URL-nya, teman-teman. Ini ya, URL-nya ini kan. Nah, ini di sini ya. Kita perlu URL-nya. Kalau nanti ini jadi pesan full-nya, virus totalnya akan kesulitan untuk memahami sebenarnya mana yang akan dianalisis. Nah, kita kan tadi targetnya menganalisis adalah apakah di email ini ada phishing atau tidak yang dikirimkan melalui ini apa namanya URL berikut. Nah, yang lain kita perlu rubah juga adalah di sini karena ini URL-nya itu ngambil dari Telegram Tiger ya. Nah, kita perlu rubah ini menjadi nanti jadi email. Tapi kita coba execute dulu untuk dapatkan variabel yang tepat nanti untuk kita bisa masukkan ke sini. Kita execute. Ini harusnya error ya, teman-teman. Ya, kita tunggu. Ini masih checking ke virus total. Nah, ini error ya. Kenapa? Karena kita perlu rubah variabel URL ini nih. Karena tadinya ini kan ke Telegram Tiger. Kita rubah dia menjadi outputnya ke sini. Nih ya. Ke sini ya, extract URL. Rubah, ambil ini. Oke. Terus kita execute lagi workflow-nya. Maka dia akan ulang, ngambil pesan yang tadi teman-teman. Dia akan cek apakah di pesan ini ada link phishing apa enggak. Harusnya ada ya, karena ini kan kemarin dicek sebagai phishing.
Nah, ini udah kirim pesan ke Telegram kita. Seharusnya kalau dicek di tele kita, nih, hati-hati pesan yang kamu terima tidak aman. HTTP telah dianalisis melalui virus total. Nah, ini tapi kan kita nggak kelihatan dari mana ya pesan yang ada URL-nya ini. Sedangkan kalau ini kan kemarin kita buat itu untuk cek pesan Telegram. Ini kita harus bedakan bahwa pesan yang masuk ini dari email, bukan tadi dari Telegram. Nah, kita ngerubahnya di sini. Kamu adalah agen AI yang bertugas memberikan hasil. Ini hasil virus totalnya. Kemudian ini pesan yang diteliti, URL-nya, mulai pesan dengan kata-kata, nah ini yang kita perlu rubah, seperti hati-hati pesan ini dirubah jadi email yang kamu terima dari, kita pakai email pengirim, itu diambil dari Gmail trigger, terus ini from, ya ini 0 in the second, dari dia ke inbox email kita yang ini. Oke, tidak aman. Ya. Nanti hasilnya harusnya seperti ini nih. Hati-hati email yang kamu terima dari 0 in the second ke inbox SSA-mania32 tidak aman. Hasil analisis rekomendasi yang harus dilakukan tidak lebih dari 100 kata. Ya, ini harusnya kita berubah. Kita coba execute workflow-nya lagi. Maka dia akan dari awal ya, ini ambil email lagi, kirim URL, scan ke virus totalnya. Nah, ini udah masuk. Nah, harusnya dia kirim pesan Telegram yang sedikit berbeda. Nah, ini ya. Hati-hati email yang kamu terima dari 0 in the second ke inbox SSA Mania 32 tidak aman. Analisis virus total, rekomendasi jangan klik tautan tersebut, laporkan email sebagai spam dan hindari lebih lanjut dengan pengirim. Artinya si second Roy ini kemungkinan besar orang jahat ya, karena dia mau nipu kita pakai ini, pakai link phishing ini. Nah, demikian juga kalau kita mau rubah, kalau kita mau testing juga, kalau emailnya ada URL tapi dia aman, ya kita akan coba lagi kirim ya. Copy, kita compose ulang ke ya gitu. Halo, salam kenal. Ini misalkan salam kenal, kami dari rupa.com. Ini kemungkinan malah nggak ada ini URL-nya ya, jadi harusnya ini aman. Kita kirim. Kemudian di sini harusnya dia muncul inbox baru. Nah, ini ya. Ini untuk checking, sebenarnya di URL tersebut tidak ada link yang malicious. Maka kita cek hasilnya. Ya, dia akan ngambil email yang baru lagi nih. Emailnya harusnya ini ya, salam kenal kami dari rupa-rupa. Nah, dia cek rupa-rupa.com. Nah, dia dikirim ke sini ya, hasilnya beda nih. Kalau link URL-nya itu tidak ada pesan yang malicious, dia akan kirim gini. Pesan ini tidak mengandung URL tapi tidak malicious. Atau kita bisa lebih bagus lagi,
supaya lebih jelas, kalau ini yang dimaksud adalah email, kita juga rubah ya di sini. Pesan ini, kamu dapat email dari ini tadi. Ya, ini kamu dapat email yang di dalamnya mengandung URL tapi tidak malicious gitu ya. URL yang dimaksud adalah URL rupa-rupa.com. Ini. Oke. Execute. Nah, ini ya. Jadi dia pesannya menjadi ini, kamu dapat email yang di dalamnya ada URL tapi tidak malicious. URL yang dimaksud adalah, nah, artinya URL ini ya nggak ada virusnya ya, nggak ada phishingnya. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.